Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Aning, jangan campur aduk antara aku dan Suyi. Luo Tian sedikit tidak berdaya. Di masa lalu, Si Ning telah menasihatinya berkali-kali untuk tidak bermusuhan dengan Suyi. Meskipun, dia tidak marah karenanya. Tapi hati saya mau tidak mau sedikit tertekan. Ini pertama kalinya Aning datang ke Immortal Realm. Berapa lama dia mengenal Suyi? Tapi Aning jelas peduli dengan keselamatan Suyi. Mata Si Ning seperti air, dan dia berkata dengan serius, bukannya aku mencampur dan tidak mencampur, tetapi jika kamu dan Su Daoyou adalah musuh, kamu ditakdirkan untuk lebih menderita. Luo Tian tidak bisa menahan tawa, memperlihatkan sederet gigi putih dan rapi. Aning, di mata mereka yang berada di alam yang sama di alam Tuhan. Domain, siapa yang berani meremehkanku? Luo Tian keduanya. Artinya, kamu, jangan pernah menganggapku serius. Kamu pikir aku bercanda? Si Ning mengerutkan kening, dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Luo Tiandu, kamu bisa melihatnya sendiri. Apa ini? Luo Tian mengambil slip giok dan membacanya sesuka hati. Segera, senyum di wajahnya membeku. Secara bertahap, alisnya berkerut sedikit demi sedikit, dan ada ekspresi kaget, khawatir, bingung, yang tak tertahankan dalam ekspresinya. Luar biasa. Hingga akhir, dia tercengang dan terdiam. Bagaimana? Melihat penampilan Luo Tiandu yang lesu, Si Ning merasa sangat nyaman. Dalam giok slip, terdapat catatan berbagai prestasi Suyi di Peach Fair. Belum lagi Luo Tiandu, bahkan ketika dia pertama kali mengetahui tentang ini, dia tidak bisa tidak terkejut, hampir curiga bahwa itu adalah berita palsu. Bagus. Luo Tian menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat serius, tidak, ini mengerikan. Si Ning mengambil kesempatan untuk mengatakan, inilah sebabnya saya menyarankan Anda, Fu Tianyi dan Guling Qiao hanya sedikit lebih lemah dari Anda, jangan lupa sekarang, mereka telah menggunakan kekuatan kehendak, Hengxia God Venerable, dan mereka bukanlah lawan dari rekan Daois Su. Luo Tiandu menggerakkan sudut bibirnya dan berkata, Aning, kamu mengenalku, dan apa yang telah kamu tentukan tidak akan pernah berubah. Si Ning tiba-tiba marah. Luo Tiandu buru-buru berkata dengan hangat, jangan khawatir, Suyi dan aku akan bertarung melawannya, dan aku akan mengalahkannya dengan bermartabat, dan aku tidak akan pernah bertindak seperti itu. Fu Tianyi. Si Ning tidak berkata apa-apa lagi. Saya tidak bisa membujuk, apalagi yang bisa saya katakan. Tiba-tiba, ada perubahan di rawa di kejauhan, dan tulang mati benar-benar merangkak keluar dari rawa. Ledakan. Tapi itu hanya memuntahkan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa menggoyangkan tulang mati itu sama sekali. Luo Tian tersentak, ini dewa. Pergi. Luo Tiandu dan Si Ning bahkan tidak memikirkannya, mereka berbalik dan lari. Beberapa waktu lalu, keduanya datang ke tempat terlarang yang misterius ini bersama-sama untuk menjelajahi sebuah rahasia di awal-awal negeri Dongeng. Tapi hari ini, alih-alih menemukan rahasianya, mereka justru menemukan banyak pembunuhan mematikan. Alasannya adalah banyak dewa aneh dan mengerikan bertebaran di tanah terlarang ini. Yang disebut dewa adalah sisa-sisa dewa setelah kematian mereka. Jenis monster. Monster jenis ini tidak masuk akal, brutal, dan dapat membunuh orang Taixuan kapan saja, yang sangat menakutkan. Saat ini, Luo Tiandu dan Si Ning telah menemukan lebih dari satu mayat. Seperti burung tulang sepanjang 10.000 kaki yang terbang melintasi rawa ini sebelumnya, ia juga mayat. Kita semua mati, kenapa masih hidup? Tiba-tiba, suara serak dan marah bergema di seluruh dunia. Itu adalah mayat yang merangkak keluar dari rawa sambil berteriak. Dia tidak memiliki daging dan darah, dan tulangnya patah, dan hampir tidak bisa dikenali. Mayat ini adalah seorang pria sebelum kematiannya, dan sepasang mata kosong soket terbakar dengan api gelap terpencil yang mematikan. Niat membunuh yang mengerikan mengunci Luo Tiandu dan Si Ning yang melarikan diri dari kejauhan, membuat mereka berdua ketakutan. Pergi. Luo Tiandu mendengus dingin, mengeluarkan pedang Dao yang mempesona, menebas di langit, kekuatan dewa terlarang menembus pedang Dao, dikalahkan dalam satu gerakan pembunuh yang mengerikan itu kunci.
Tapi mayatnya tersangkut. Robek kekosongan dan teleportasi ke sana, sangat cepat. Kenapa kamu masih hidup? Kerangka itu berteriak marah. Luo Tiandu dan Sining tidak berani ragu sama sekali, dan menggunakan kartu as mereka untuk melarikan diri. Sebelumnya, mereka telah menguji bahwa bahkan jika mereka menggunakan harta karun ilahi Epoch, mereka tidak dapat menekan kekuatan para dewa, tetapi mereka akan menghadapi bahaya besar. Oleh karena itu, keduanya tidak melawan sama sekali dan kabur dengan sekuat tenaga. Jika rekan Daoisu datang, mungkin cukup untuk meredakan banyak ancaman. Dalam perjalanan, Sining pindah. Dewa-dewa itu adalah sisa-sisa dewa setelah kematian mereka, mungkin mereka akan dikendalikan oleh kekuatan reinkarnasi. Ketika dia berada di reruntuhan Istana Naga, Sining telah melihat dengan matanya sendiri, Sui menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menahan dan membunuh roh-roh jahat itu. Secara alami, jelas bahwa kekuatan reinkarnasi memiliki efek magis yang tak terbayangkan ketika membersihkan benda-benda mati yang jahat itu. Segera, Sining menekan pemikiran ini ke dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa begitu Luo Tian melihat Sui, keduanya pasti akan pecah dalam pertempuran berdarah tanpa akhir. Cari peluang nanti. Sining berpikir dalam hati. Tempat terlarang ini disebut bumi tua yang ditinggalkan surga. Menurut catatan kuno nenek moyangnya, bumi tua yang ditinggalkan langit adalah peninggalan dari zaman sebelum negeri dongeng. Ada banyak peradaban zaman, dan banyak peradaban zaman telah lama musnah. Sama seperti zaman yang terus berubah, peradaban setiap zaman juga terus berubah. Begitu bertemu dengan bencana zaman, ia akan hancur total. Sebelum lahirnya peradaban zaman di mana dunia abadi seperti sekarang ini, ada era Lingwu. Tapi bahkan para dewa pun tidak tahu tentang era Lingwu. Alasannya adalah semua jejak era Lingwu telah dihapus dari era. Ini luar biasa. Perhatikan bahwa jika peradaban era lengkap ingin dihapus dari semua jejak, bahkan dewa paling kuat di alam dewa tidak dapat melakukannya. Tapi, era Lingwu telah menghilang secara misterius. Orang-orang hanya tahu bahwa era peradaban seperti itu telah muncul, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama era peradaban ini ada, dan betapa gemilangnya masa lalu, bagaimana prosesnya menghilang. Semuanya seperti misteri, penuh warna terlarang dan tidak diketahui. Yang dijelajahi Sining dan Luo Tian saat ini adalah tempat terlarang yang diduga terkait dengan era Lingwu. Monumen misterius yang terdaftar sebagai area terlarang yang tidak diketahui sejak masa awal negeri dongeng. Sayangnya, sejauh ini keduanya belum mendapatkan banyak keuntungan. Tidak, monster itu sedang mengejar. Luo Tian terkejut. Kerangka dewa ini jauh lebih menakutkan daripada kerangka dewa lain yang pernah mereka lihat sebelumnya, meskipun juga tidak bijaksana, tetapi sangat ganas, tetapi jauh dari dewa lain kerangka sebanding. Ledakan. Cahaya hitam tak bernyawa merobek langit, membunuhnya dengan ganas. Dalam sekejap, segel bintang 7 yang tergantung di depan Sining terguncang keras, dan seluruh orang terpengaruh, hampir meledak. Pada saat kritis, Luo Tiandu meraung dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Dentang. Pedang ki vertikal dan horizontal, dan akhirnya menyelesaikan cahaya hitam yang mati, jadi, sosok Luo Tiandu juga terguncang untuk sementara waktu, pedang di tangannya bergetar. Tapi saat ini, mayatnya telah dibunuh dengan kejam. Kenapa? Kenapa kamu masih hidup? Kerangka itu seperti orang gila, di mata kosong, dewa hitam melonjak. Sambil mengaum, dia sudah terbunuh, dan tulang tangan yang patah menebas langit, meledakkan Luo Tiandu dan Sining. Bahkan jika Anda menggunakan harta ajaib, sulit untuk bertarung. Aning, kamu duluan. Aku akan bermain dengan bajingan ini. Luo Tiandu mendengus dingin, seluruh tubuhnya ditusuk dengan cahaya, dia memegang pedang di satu tangan, meraih jimat rahasia ilahi di tangan lainnya, dan membunuh dewa kerangka pergi. Ledakan. Dunia ini runtuh, dan nyala api berkobar. Hanya dalam sekejap mata. Ledakan. Sosok Luo Tiandu balas menembak dengan ganas, darah menetes dari bibirnya. Kerangka dewa itu terlalu menakutkan, tidak hanya kekuatan tempur yang menakutkan, tetapi juga ganas dan tidak takut mati. Tempat itu runtuh, tetapi tidak peduli sama sekali. Aning, pergi. Luo Tian cemas.
Dia menemukan bahwa alih-alih pergi, Si Ning mengambil inisiatif untuk menyerang pada saat ini, dan bertarung sengit dengan kerangka dewa itu. Tanpa ragu-ragu, Luo Tian bergegas lagi. Kekuatan keduanya dapat dengan mudah membunuh orang-orang Taixuan paling terkemuka di dunia. Itu juga memberikan pukulan berat bagi kerangka dewa, dan banyak tulang yang sudah rusak patah dan hancur. Namun, yang menakutkan adalah mayat ini tidak memiliki perasaan sama sekali, dan menembak dengan ganas, tidak takut mati. Sesaat kemudian, keduanya terluka parah dan terjatuh dengan keras. "Kenapa kamu masih hidup?" Mayat itu meraung lagi, dan menebas ke arah Si Ning. Si Ning menyusut, dan dia tidak bisa menahan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan di hatinya. Mayat ini terlihat seperti benda mati yang busuk, tetapi sebenarnya kekuatan semacam itu hampir sebanding dengan dewa sungguhan. "Anin, sembunyikan." Melihat nyawa Si Ning tergantung seutas benang, Luo Tian sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa, matanya terbelah, dan dia berteriak dan bergegas masuk dengan panik, bukan memikirkan keselamatannya sendiri, dengan sikap putus asa. Tapi pada saat ini, seseorang menembak lebih cepat dari Luo Tiandu. Dentang. Oman bergema seperti retakan emas. Saya melihat tombak panjang tiba-tiba muncul, menembus langit, dan melewati kepala kerangka dewa seperti bambu patah. Ledakan. Mayat hancur, tidak menyisakan tulang. Hanya tombak panjang itu yang tergantung di kehampaan, dan ujung tombaknya memancarkan kilau yang berdebar-debar. Si Ning tercengang. Luo Tian juga tercengang. Dengan satu tembakan, bunuh kerangka itu. Siapa yang begitu kuat? Pada saat ini, kekosongan di kejauhan bergolak, dan sesosok muncul. Tombak panjang menyapu dan menyapu tangan sosok itu. Si Ning dan Luo Tian mendongak dan melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita. Pesta lainnya berpakaian sangat sederhana, hanya mengenakan jubah abu-abu, sutra biru lembut diikat ekor kuda dengan tali merah, dan sepasang sepatu mangga di keduanya kaki. Wajahnya tertutup topeng perunggu, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin yang bersinar ungu pucat. Selain itu, dia benar-benar naik turun, tanpa dekorasi lain, dia bisa berdiri di sana sesuka hati, dan ada kekuatan tertinggi seperti saya sendiri. Wanita seperti itu datang ke sini seperti master, seperti Dewi Senjata, menawan. Di tangannya, tombak Zhang Er benar-benar tertahan, abu-abu biru, sederhana dan bersahaja. Totem Tao misterius terukir di gagang pistol, menyerupai swastika Buddha. Swastika, mewakili siklus pengulangan dan kesempurnaan. Jika Sui ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas, wanita ini adalah pria bersenjata wanita misterius. Ah Tuhan! Si Ning dan Luo Tian sama-sama terkejut. Aura pada pria bersenjata wanita itu sangat tidak jelas, membuat orang tidak dapat melihat kultivasinya. Tapi hanya berdasarkan kemampuannya untuk membunuh dewa dengan satu tembakan sebelumnya, dia ditakdirkan untuk tidak sebanding dengan karakter di Taijing. Pesta hantu ini bukan untuk karakter sepertimu. Penembak wanita itu melirik keduanya dengan sepasang mata ungu, lalu melihat harta karun di tangan mereka. Tanda Dao dari Pesta Bintang. Pedang yang mempesona. Dua harta suci tingkat penciptaan tingkat tinggi. Tampaknya di belakang kalian masing-masing adalah dewa yang berdiri, biarkan aku melihat. Pria bersenjata wanita itu tampak sangat tertarik dan mengangkat tangannya. Aduh, suara mendesing. Dao Yin dan Dao Jian terbang menjauh dari tangan mereka. Ini mengejutkan baik Si Ning maupun Luo Tian. Eksistensi menakutkan macam apa yang seharusnya dimiliki wanita ini. Teknik pengorbanan dan pemurnian tidak buruk, tetapi dapat dilihat bahwa tuan dari dua harta ilahi ini adalah dewa tingkat paling tinggi. Penembak wanita berkomentar dengan santai, sayangnya, di dunia abadi ini, dengan kultivasi Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari dua harta ini. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan kedua harta itu kembali ke pemilik aslinya. Si Ning dan Luo Tian menarik napas lega. Luo Tiandu mengepalkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata, sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada senior saya karena telah membantu saya. Luo Tiandu Junior berasal dari klan Luo kuno dari domain dewa. Beraninya Anda menanyakan nama senior itu?
Pria bersenjata wanita itu menghindari menjawab, tetapi berkata, saya menyelamatkan kalian semua hanya karena saya melakukannya dengan lancar. Selain itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan satu hal kepada Anda. Senior, tapi itu tidak masalah, kata Luo Tiandu. Siapa, teman Su, yang kamu bicarakan tadi? Sining dan Luo Tian segera terkejut, menyadari bahwa percakapan mereka telah didengar oleh pria bersenjata wanita misterius di depan mereka sejak lama seperti rawa. Menghentikan pikirannya, Sining mengambil inisiatif untuk berbicara. Jangan sembunyikan dari para senior, kita berbicara tentang sesama Taois Su Yisu. Mata wanita bersenjata itu tiba-tiba menjadi aneh, dan dia bergumam, benar-benar pria itu. Ada nada kebencian dalam suara itu. Mata Sining sedikit menyipit, dan dia terkejut. Mungkinkah Sui berselisih dengan pria bersenjata wanita ini? Luo Tiandu juga terkejut. Apakah Dewi yang kuat ini juga ada di sini untuk membunuh Sui? Coba saya lihat berita apa yang terekam di tanda rahasia Anda. Pria bersenjata wanita itu tiba-tiba menjadi asli. Pria bersenjata wanita itu segera mengabaikan keduanya, memegang slip batu giok dan melihat dengan penuh minat. Terkadang, satu atau dua komentar menghina. Oh, itu saja. Ini tidak lebih dari membunuh beberapa dewa Ordo Taixuan. Siapa nama putra dewa Fu Tianyi? Dia hanya babi, tidak bisa membunuh Su yang bermarga. Apakah kehendak tubuh Dharma para dewa? Sepintas, idiot yang mengambil inisiatif untuk menjadi umpan meriam. Jika dewa-dewa yang kuat itu bisa campur tangan dalam urusan dunia peri, mereka akan mengambil tindakan lebih awal. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tiba-tiba, pria bersenjata wanita itu mengerutkan kening dan berkata, mengapa tidak ada catatan tentang bagaimana Su yang bermarga menyelesaikan jalan buntu dalam jimat rahasia ini? Sining berkata, kekuatan para dewa sangat luas dan tidak dapat diremehkan. Orang-orang kuat yang hadir pada saat itu semuanya terkejut, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Pria bersenjata wanita itu mendengus, seolah kecewa, dan berkata pada dirinya sendiri, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, jadi nama keluarga Su begitu kuat. Sining dan Luo Tian saling memandang, keduanya. Diam. Pria bersenjata wanita itu mengangkat tangannya dan mengembalikan jimat rahasia itu kepada Sining, dan berkata, apakah kamu punya cara untuk menghubungi Su yang bermarga ini? Sining membeku di dalam hatinya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Lawan dia. Pria bersenjata wanita itu berkata tanpa ragu, jika kamu tidak bertarung lagi, tidak akan ada kesempatan di alam abadi. Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Luo Tiandu merasa sedikit masam di hatinya, An Ning sangat peduli dengan Su Yi, dan dia tidak ragu untuk menipu Dewi yang kuat demi dirinya. Tidak bisa, atau tidak mau? Tanya pria bersenjata itu. Sining mengerutkan bibirnya dan berkata, senior selamatkan aku tidak bisa berbohong melawan hatiku, bahkan jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan membiarkan rekan Daois Su mati. Nadanya tenang dan tegas. Pria bersenjata wanita itu menatap Sining dengan sepasang mata ungu dan tidak berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi tertekan. Hati Luo Tian menegang, dan dia berkata dengan cepat, senior, tenanglah. Sekarang Su Yi terkenal di seluruh dunia, dia tampaknya berada di puncak badai. Tidak sulit untuk temukan dia. Sining melirik Luo Tiandu dengan dingin. Tampilan cemberut membuat hati Luo Tiandu tenggelam, dan dia memaksakan senyum untuk menjelaskan sejujurnya, Su Yi dan aku adalah musuh bebuyutan, dan cepat atau lambat kita akan memiliki kehidupan dan pertarungan maut dengannya. Anda dapat menyerahkan ini kepada saya untuk dilakukan. Sining tetap diam. Dia telah melihat bahwa Luo Tian secara aktif membantu dirinya sendiri. Orang yang mau saya bersihkan, kenapa harus campur? Pria bersenjata wanita itu menggelengkan kepalanya, oke, ayo pergi, lebih baik tidak tinggal di sini, kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu lain kali. Berbicara, sosoknya melintas dan menghilang begitu saja. Tiba-tiba, baik Sining maupun Luo Tian merasa lega. Pria bersenjata wanita itu terlalu menakutkan, berdiri sesuka hati, itu akan memberi mereka tekanan besar. Rasanya seperti bertemu para dewa.
Bahkan, di mata keduanya, mereka sudah lama menduga bahwa pria bersenjata itu adalah dewa. Saya hanya tidak tahu seberapa tinggi basis kultivasinya. Aneh, sebagai dewa, mengapa senior itu tidak terikat oleh aturan dan ketertiban, dan bisa datang ke negeri dongeng? Luo Tian terkejut. Xi Ning juga bingung. Perlu dicatat bahwa jika mereka dapat datang ke alam abadi, maka banyak raksasa menakutkan di alam ilahi mungkin telah menembak, mengapa menunggu sampai sekarang? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Tiba-tiba terdengar suara. Pria bersenjata wanita itu pergi dan kembali. Tiba-tiba, Luo Tiandu merasa gugup, membicarakan dewa di belakang punggungnya kemungkinan besar akan dianggap menyinggung. Sebelumnya, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Pria bersenjata wanita itu berkata, sepasang mata ungu tiba-tiba menatap Xi Ning, apakah kamu dari klan Si kuno? Tepat. Xi Ning mengangguk. Mata wanita bersenjata itu halus, dan dia mengangkat tangannya dan berbalik, dan sebuah cermin perunggu muncul. Ini adalah artefak, dipoles dari batu Sansheng. Dengan harta ini, itu dapat menerangi kehidupan dari seseorang rahasianya. Apakah kamu ingin mencobanya? Xi Ning terkejut dan tidak percaya, mungkinkah para senior melihat sesuatu dari junior? Perhatikan bahwa sejak dia lahir, dia memiliki rahasia tersembunyi di sumber bakatnya. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang bahkan tidak dapat dideteksi dan disimpulkan oleh para dewa. Dia telah berbicara dengan Sui tentang ini sebelumnya, dan mencoba menemukan kebenaran melalui buku karma. Tapi pada akhirnya, bahkan buku karma pun tidak bisa menjawabnya. Dan sekarang, seorang pria bersenjata yang bertemu secara kebetulan tampaknya memiliki wawasan tentang ini, dan bahkan mengeluarkan artefak untuk membantunya memecahkan misteri. Bagaimana ini bisa mengejutkan Xi Ning? Hanya melihat sedikit misteri, tapi tidak lebih. Pria bersenjata wanita itu berkata, sambil melemparkan cermin perunggu ke Xi Ning, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa mencobanya, masukkan saja kekuatan jiwa ke dalam harta ini. Luo Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata senior, jika kamu melakukan ini, apakah kamu akan menerima serangan balasan? Pria bersenjata wanita itu tidak tahan untuk tidak mendengus dingin, apakah menurutmu, dengan kekuatanku, akankah aku melakukan cara licik untuk menyakiti orang yang jauh lebih rendah dariku? Luo Tian langsung terdiam. Xi Ning ragu-ragu dan setuju. Dia juga sangat ingin tahu jawabannya. Saat dia menembus kekuatan jiwanya ke dalam cermin perunggu, pemandangan yang luar biasa tiba-tiba terjadi, dan cermin itu tiba-tiba dipenuhi dengan awan tebal energi kacau, terus berputar. Di cermin, tampaknya dunia misterius telah terbuka, dan secara bertahap, sungai panjang yang kuat tercermin, melintasi kehampaan, ombak bergelombang, dan pemandangan aneh yang tak terhitung jumlahnya tercermin. Pada pandangan pertama, pikiran Luo Tiandu langsung jatuh, dan dia tampaknya berada di sungai yang panjang dalam keadaan kesurupan, dan dia seperti dakwit yang tidak mencolok, terbungkus ombak yang bergulung, tidak dapat menahan diri. Mengalir, perasaan putus asa, tidak berdaya, dan ragu-ragu muncul secara spontan. Tiba-tiba, Luo Tian sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sebuah tangan ramping dan batu giok putih menepuk bahunya. Tiba-tiba, Luo Tian terbangun. Pengaruh menakutkan pada jiwa dan suasana hatinya menghilang seperti air pasang, tetapi wajahnya menjadi pucat dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa pria bersenjata wanitalah yang menyelamatkannya pada saat kritis. Jika kamu tidak menjadi dewa, kamu akan mati jika mencoba memata-matai misteri sungai panjang takdir. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan ringan. Takdir. Luo Tiandu gemetar di jantungnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia pernah mendengar salah satu leluhur klan berbicara tentang legenda kuno bahwa di Sungai Panjang pada zaman itu, ada Sungai Panjang Takdir yang terdaftar sebagai tempat terlarang oleh para dewa. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, banyak teroris raksasa di domain dewa telah mencoba berkali-kali untuk menjelajahi Sungai Panjang Takdir, tetapi hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Sungai Takdir yang panjang bagaikan legenda, penuh warna yang tidak diketahui dan misterius. Dan sekarang,
Pria bersenjata wanita itu mengatakan bahwa apa yang tercermin dalam artefak cermin perunggu yang terbuat dari batu Sansheng ternyata adalah sungai takdir yang panjang, dan Luo Tian hampir terpana. Apakah ini nyata? Bahkan para dewa tidak dapat menemukannya, dan itu dianggap sebagai tempat yang tabu, tetapi itu benar-benar dilihat sendiri barusan. Ledakan. Tepat ketika Luo Tiandu gemetar, sebuah kecelakaan terjadi. Adegan yang tercermin di alam perunggu tiba-tiba runtuh, dan seluruh alam perunggu bergetar hebat. Dan Xi Ning mengerang, matanya menatap kosong, dan wajah kecilnya yang cantik penuh dengan kebingungan. Katakan, takdirmu sudah diatur. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Apakah itu eksistensi di atas sungai takdir? Mustahil, pasti ada misteri lain dalam hal ini, tapi... Untuk beberapa saat, para wanita bersenjata itu tercengang, jelas merasa bingung dan luar biasa. Melihatnya seperti ini, Xi Ning dan Luo Tian benar-benar tercengang. Karena itu di luar kognisi mereka, mereka tidak bisa mengerti. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.